Sebuah ilmu yang tidak akan pernah kamu dapatkan dimanapun, bahkan di sekolah. Selamat datang di Inspiratif 7 Menit. Kali ini kita memiliki sebuah kisah yang sangat penting dan menarik. Kisah ini tidak akan kamu dapatkan di sekolah, yaitu ilmu tentang uang. Simak kisah ini sampai akhir agar saudara-saudara bisa memahami dengan baik ilmu dan pelajaran berharga dari kisah ini. Di sebuah desa yang jauh dari kota, hiduplah seorang anak muda bernama Peggy. Peggy mempunyai adik perempuan yang masih bersekolah di kelas 1 SMP. Meskipun Peggy masih sangat muda, ia memiliki pemikiran yang cukup dewasa. Peggy hanyalah lulusan SMA dan memutuskan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya. Sehari-harinya Peggy membantu keluarganya di rumah. Pemikirannya sering dipenuhi oleh berbagai pertimbangan dan kekhawatiran tentang masa depannya. Di suatu pagi, Peggy merasa jenuh dengan keadaannya yang tidak ada perubahan. Ia melihat teman-temannya yang pergi ke kota memiliki kehidupan yang baru, sementara dia tidak ada perkembangan apapun. Setelah beberapa waktu, Peggy dengan segala pertimbangan dan kekhawatirannya memutuskan untuk pergi merantau ke kota dengan harapan dapat merubah masa depan keluarganya. Peggy pun menceritakan keinginannya kepada kedua orang tuanya. Orang tua Peggy mendukung keputusannya untuk merantau ke kota, berharap langkah ini akan membawa kebaikan bagi masa depan keluarganya. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, Peggy mulai mencari informasi pekerjaan di internet. Tidak lama kemudian, ia menemukan kesempatan untuk bekerja di sebuah toko dengan gaji bulanan yang cukup layak. Peggy pun mencoba memasukkan lamaran kerja di toko tersebut. Setelah beberapa hari, Peggy mendapatkan balasan bahwa ia diterima kerja di tempat tersebut. Ia merasa sangat senang. Ini adalah awal perjalanan hidupku, gaum si Peggy. Peggy segera berdiskusi dengan orang tuanya tentang waktu yang tepat untuk berangkat ke kota. Pada hari keberangkatannya, setelah persiapan selesai, Peggy berpamitan kepada kedua orang tuanya dan adik perempuannya. Satu hari kemudian, Peggy tiba di tempat kerjanya dan langsung mencari kos-kosan yang paling dekat di sekitar tempat kerjanya. Keesokan harinya, ia sudah mulai masuk kerja. Setelah beberapa bulan berlalu, Peggy tetap semangat dan giat dalam bekerja serta mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. 2 tahun berlalu dengan begitu cepat. Peggy tidak pernah melakukan kesalahan dalam bekerja dan selalu konsisten. Setiap bulan ia menyisihkan sebagian gajinya untuk dikirimkan kepada keluarganya. Suatu malam, saat ia berjalan santai di sekitar kota, Peggy melihat di seberang jalan ada sebuah kedai kopi yang tampak nyaman. Ia pun memutuskan untuk mampir dan memesan segelas kopi untuk menemani waktu santainya. Di tengah kesenangan santai itu, pikirannya tiba-tiba melayang ke adik perempuannya yang kini duduk di kelas 3 SMP. Peggy berharap adiknya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah SMA nanti. Namun, ia menyadari bahwa gajinya saat ini tidak cukup untuk biaya kuliah adiknya. Peggy mulai memikirkan pekerjaannya saat ini dan bagaimana ia bisa cepat sukses di usia muda agar bisa membiayai adiknya kuliah dan mengubah nasib keluarganya.
Saat malam semakin larut dan pengunjung kedai kopi sudah mulai semakin sepi, Peggy masih duduk termenung. Mang Asep, pemilik kedai kopi itu, melihat Peggy duduk sendirian dan tampak memikirkan banyak hal. Mang Asep mendekati Peggy dengan membawa segelas kopi dan berkata dengan senyuman, "Kamu terlihat sedang memikirkan sesuatu yang penting. Apa yang sedang kamu pikirkan, anak muda?" Peggy ragu-ragu, tetapi akhirnya ia bercerita kepada Mang Asep tentang kekhawatirannya. Peggy bercerita bahwa ia telah bekerja selama 2 tahun di sebuah toko dan mendapatkan gaji bulanan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ia masih gelisah memikirkan masa depannya, terutama tentang biaya kuliah adiknya. Mang Asep yang mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil mengangguk mengerti. Setelah Peggy selesai bercerita, Mang Asep tersenyum dan berkata, "Peggy, saya bisa merasakan kepedulianmu terhadap keluargamu. Kamu adalah anak yang baik." Kemudian Peggy bertanya, "Bolehkah aku meminta nasihat atau rahasia bagaimana bisa sukses di masa depan agar aku bisa meraih kesuksesan dan mengubah nasib keluargaku? Bisakah seseorang pemuda desa sepertiku bisa menjadi kaya raya?" Mang Asep tersenyum tipis dan mulai memberikan pelajaran yang akan mengubah kehidupan Peggy. Tentu saja, semua orang bisa sukses atau menjadi kaya, termasuk pemuda sepertimu. Saya akan memberitahu kamu 5 hal tentang uang yang tidak akan diajarkan di sekolah manapun. Dan jika kamu praktekkan dengan baik, saya pastikan kamu akan menjadi kaya, kata Mang Asep. Peggy mengangguk dan wajah cemasnya berubah menjadi antusias. Ia tidak sabar untuk mendengar hal-hal yang selama ini ia cari. Mang Asep memulai dengan mengatakan, "Langkah pertama adalah pengeluaran tidak boleh lebih dari penghasilanmu. Ini adalah langkah yang paling krusial. Jika kamu gagal di sini, maka kamu tidak akan bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Misalkan begini, jika kamu memiliki penghasilan 4 juta, maka sisakanlah 1 juta. Dan jika penghasilanmu hanya 3 juta, maka sisakanlah 500.000. Hindari hal-hal yang membuatmu mengeluarkan lebih banyak uang dari gajimu, seperti pinjol atau judi. Tidak peduli penghasilanmu ratusan juta per bulan, jika kamu tidak bisa menjalankan langkah pertama ini, kamu akan tetap miskin." Peggy mulai merenung dan mencoba menyerap perkataan Mang Asep. "Baik, Mang," jawabnya singkat. Mang Asep menyeruput kopinya dengan tenang, lalu melanjutkan. Langkah yang kedua adalah memiliki dana darurat. Langkah yang kedua adalah menyiapkan dana darurat. Ini penting karena kita tidak tahu kapan hal buruk akan terjadi, seperti misalnya kehilangan pekerjaan atau membutuhkan perbaikan mendesak. Jika kamu tidak menyiapkan dana darurat, kamu akan berada dalam masalah besar jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Peggy mengangguk dan mulai menikmati pelajaran yang disampaikan oleh Mang Asep. Baginya semua yang disampaikan cukup masuk akal. Langkah ketiga adalah berinvestasi. Anak muda sepertimu biasanya akan bingung jika ingin berinvestasi kepada sebuah perusahaan atau orang lain, sebab kamu tidak punya ilmunya dan tidak mengenalnya. Karena itu, investasi terbaik untukmu saat ini adalah investasi kepada diri sendiri. Kamu tentu sudah mengenal dirimu sendiri dengan baik, mulai dari kemampuan hingga keinginan. Mang Asep bertanya,
Di mana kamu bekerja sekarang, Peggy? Saya bekerja di sebuah toko baju, Mang, jawab Peggy. Bagus, lanjut Mang Asep. Sekarang saatnya kamu meningkatkan keterampilanmu. Ikutlah kursus atau pelatihan yang relevan dengan posisimu. Dengan ilmu yang lebih banyak, kamu akan bisa naik jabatan atau mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Peggy mendengarkan dengan penuh perhatian. Mang Asep kemudian melanjutkan. Setelah kamu mendapatkan ilmu yang cukup, waktunya kita lanjut ke pelajaran yang keempat, yaitu hasilkan uang lebih banyak. Katakanlah kamu sudah punya keterampilan yang mendukung kemampuanmu, maka kamu bisa memulai usaha sendiri dan menghasilkan pendapatan pasif. Jangan hanya bekerja sebagai karyawan ataupun pegawai, tetapi jadilah pemilik usaha. Teruslah berinvestasi pada dirimu sendiri hingga usahamu semakin maju dan berkembang. Waktu semakin malam. Akhirnya Mang Asep menyampaikan hal terakhir. Pelajaran kelima tentang uang adalah passive income. Jika kamu sudah memiliki ilmu dan modal, sekarang waktunya bagimu membuat uang bekerja untukmu. Investasikan uangmu dengan bijak, bisa dengan membangun properti yang disewakan, membeli kendaraan untuk disewakan, atau bahkan memulai bisnis kecil-kecilan. Yang terpenting, carilah ide dan referensi mengenai passive income dengan hati-hati. Peggy yang kini terlihat sangat bersemangat menjawab. Sekarang aku sudah tahu ilmunya dan aku akan menerapkannya. Dengan ilmu yang tepat, jalan dan tujuan yang kita tempuh akan lebih jelas sehingga akan lebih mudah untuk mencapai tujuan hidup. Semoga 5 pelajaran tentang uang dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar jika video ini dapat bermanfaat untukmu. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.